guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth, gimana kabarnya teman-teman? Aku selalu berharap kalau kita semua bisa dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan aku begitu yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Yuk sebelum kita mau bersama-sama beribadah, aku mau ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan terlebih baik dalam kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah bersama-sama secara online pada sore hari ini Tuhan. Itu pun karena kasih anugerah Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami, Bapa, kami rindu kami boleh memberikan terbaik buat Engkau biar namamu saja yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah yang percaya. Boleh sama-sama kita katakan amin. Kami percaya janji-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku benar Tuhan, sungguh kami percayakan janji-Mu Bapa. Mari sama-sama nyatakan. Sungguh
berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi kita nyatakan, ku percaya. Mari teman-teman naikkan sembahmu buat Dia. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Kau Tuhan yang selalu tepati janji-Mu atas hidup kami. Janji-Mu iya dan amin Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari nyatakan rasa syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Kau baik Tuhan. Kami mau percaya Bapa atas janji-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik buat kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Oh, mari teman-teman terus naikkan sembahmu. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Kau baik. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami. Kami mau percaya Bapa atas janji-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu untuk apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu. Dan kami percaya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Engkau beserta dengan kami. Engkau melawat setiap kami. Berkati hamba-Mu, lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, supaya apa yang aku sampaikan boleh tersampaikan isi hati-Mu, dan aku boleh menyampaikannya dengan baik, dan setiap kami yang mendengar boleh diberkati. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap katakan bersama, amin. Oke guys, welcome to NDC Youth Online Service. Bersyukur banget kita bisa ketemu kembali. Dan aku mau say hi kepada kalian yang baru pertama kali hadir mungkin ya di ibadah online-nya NDC Youth. Dan aku ingin encourage kita semua, mendorong kita semua untuk ikut ibadah secara onsite. Mungkin ada banyak dari kita yang selama ini online. Tetapi ibadah onsite tuh seru banget loh guys. Beda rasanya sama yang di onsite. Sama online maksudnya. Jadi kita bisa habis ibadah, kita bisa circle, ketemu teman-teman baru, kita bisa nongkrong abis youth, kita bisa sharing tentang hidup, saling mendoakan. Aku ingin encourage kita semua untuk kita yuk ikut ibadah secara onsite. Dan minggu depan adalah hari yang spesial karena minggu depan, Sabtu depan, itu adalah Hype Talk. Woo! Dan Hype Talk-nya ini bukan Hype Talk yang biasa, tetapi narasumbernya adalah narasumber yang luar biasa nih. Kenapa? Karena narasumbernya adalah Museum of Toys, gitu ya. Jadi mungkin kalian udah banyak yang tahu MOT, Museum of Toys. Dan minggu depan ada beberapa orang dari Museum of Toys, ownernya bahkan ya, akan datang dan akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi don't forget untuk ikut ibadah minggu depan, Sabtu dan Minggu. Oke, langsung aja. Kita udah di bulan September, masih di bulan September. Kita udah denger Cinoni khotbah, udah denger Ko Iwan khotbah, dan sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai The Sermon on the Mount, khotbah di atas bukit. Dan luar biasanya adalah konteksnya pada saat itu banyak orang ikut Yesus untuk mujizat. Apa yang Yesus bisa lakukan dengan kedua tangannya.
Tetapi di Sermon on the Mount ini kita belajar tentang perspektifnya Yesus, tentang pola pikirnya Yesus. Kita belajar tentang hikmatnya Yesus. Dan itu adalah hal yang luar biasa banget. Dan sharing firman Tuhan aku hari ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang menghakimi, hari ini kita akan belajar mengenai the salt and the light, garam dan terang dunia. Kalian mungkin udah banyak yang tahu nih, populer banget ayatnya kan. Tapi kita akan baca bersama-sama dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Berbicara mengenai garam dan terang dunia, makna garam dan terang merupakan contoh yang dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan suatu nilai dan manfaat hidup yang begitu penting. Namun yang mengejutkan, kalau kita baca firman Tuhan yang tadi di dalam Matius 5 ayat 13-16, firman Tuhan tidak bilang kalau kita harus menjadi garam dan terang dunia. Firman tadi nggak bilang kalau kita akan menjadi garam dan terang dunia, atau kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Kedua kalimat tersebut kelihatannya mirip, tetapi itu tidak sama definisinya. Pengertian jadilah garam dan terang dunia menunjukkan panggilan kita supaya kita berjuang untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Kita berjuang untuk itu. Tetapi pengertian kamu adalah garam dan terang dunia itu menunjukkan suatu identitas diri kita, karakter kita. Artinya apa? Kamu dan saya adalah garam dan terang dunia. Identitas kita adalah garam dan terang dunia. Bukannya kita akan menjadi. Kita adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Setiap identitas dan karakter itu harus ada fungsinya. Setiap identitas dan karakter itu memiliki fungsinya sebagai garam dan terang. Ya, karena itu hari kita akan belajar bersama-sama fungsinya kita apa sebagai garam dan terang dunia. Ya, mari kita membahas satu persatu. Kita bahas garam dulu. Garam. Matius 5:13 berkata, kamu adalah garam dunia. Katakan, saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Guys, garam itu berbicara mengenai influence. Garam itu berbicara mengenai dampak. Kalau garam kita taruh ke dalam sebuah makanan, akan tercipta sebuah influence di dalam makanan tersebut. Kalau kita makan soto, kita kasih garam sotonya, maka soto itu akan ada influence-nya. Menjadi asin, ada cita rasanya. Kamu adalah garam dunia, berarti hidup yang berdampak. Menjadi garam adalah gaya hidup, dapat memberikan perubahan positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah definisi dari menjadi garam. Kamu adalah garam. Kita bahas dulu nih, fungsi garam apa? Seperti yang gue bilang tadi guys, kalau garam itu penyedap rasa, ngasih rasa asin. Tanpa garam suatu makanan akan terasa hambar, akan terasa nggak enak, akhirnya dibuang. Kalau kita makan soto kita kasih garam supaya asin. Kita makan nasi padang nggak enak kalau nggak pakai apa? Garam. Jadi garam itu adalah sebuah penyedap rasa yang memberikan dampak kepada makanannya, penyedap rasa. Garam apalagi? Garam itu adalah bahan pengawet. Ya, zaman dulu especially ikan atau daging ditaburi garam
itu akan membuatnya tahan lama. Dan garam juga berfungsi untuk kesehatan. Ya, contohnya apa? Pernah nggak sih kalian masih kecil, kalian ada sariawan, kita kumur-kumur pakai apa? Pakai air yang udah dikasih garam. Jadi garam itu berfungsi juga untuk kesehatan juga. Nah, saya punya pertanyaan untuk kita semua nih. Apakah kita sudah menjadi garam? Apakah apa yang keluar dari mulut kita, dari tindakan kita, sudah influence orang-orang di sekitar kita? Dan influence-nya adalah influence yang positif? Atau kita sudah tidak lagi berfungsi dengan yang sebagaimana mestinya? Kita yang mestinya asin, kita yang mestinya berdampak bagi sekitar kita, kita menjadi tawar. Bahkan firman Tuhan bilang tadi kan, jika garam itu menjadi tawar, gimana asininnya lagi? Dengan apakah ia diasinkan? Jadi sekarang tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah kalian garam yang asin, yang berdampak positif, yang ada influence? Atau kalian adalah garam yang tawar, gak berfungsi dengan semestinya? Seorang scholars yang bernama J.J. Dehere mengatakan akan tetapi kalau cara hidup mereka sebagai orang Kristen menjadi pudar, atau kalau mereka bukan orang Kristen sungguh-sungguh, mereka akan menjadi garam yang tawar, yang patut dibuang. Pada akhirnya, orang yang melihat sikap hidup kita, jika sudah menjadi tawar, akan menciut, membual, bahkan mengejek kita. Dan salah satu tanda dari banyak tanda dari hidup kita yang sudah menjadi tawar adalah ketika hidup kita udah gak lagi menjadi dampak positif bagi sekitar kita. Contohnya, Jeremy ada di sebuah komunitas dengan Jeremy tidak ada di sebuah komunitas, itu gak ada bedanya. Ada kamu atau gak ada kamu, gak ada bedanya. Atau bahkan lebih parahnya lagi, kita ada di dalam sebuah komunitas, dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, kita udah gak bawa dampak positif lagi. Lebih parah lagi, dampak negatif. Apa tandanya? Ketika hidup lagi kita udah gak jadi berkat lagi, dampak positif lagi. Lalu apa lagi? Yang kedua, tanda kalau hidup kita udah gak menjadi garam yang asin lagi, udah tawar nih, teman-teman kita ngeliat kita muka dua. Gak ada bedanya sama mereka. Kenapa? Ya elah, lu ngaku lu orang gereja, ngomongnya masih sama kasarnya kok. Masih ngerokok juga, masih berdosa juga. Hidup kita bukan jadi garam, tetapi lebih parah lagi, kita bawa yang negatif di sekitar kita. Tanda kalau kita sudah menjadi tawar adalah ketika orang ngelihat kita udah gak ada Kristus dalam hidup kita. Ya, kalau ngelihat Jeremy mah, mohon maaf nih. Ya mending gak jadi orang Kristen deh. Percuma. Kita diajarin sama Jeremy untuk berbuat jahat. Kita diajarin Jeremy untuk nyontek. Ngomongnya kasar diajarin Jeremy. Ngorok diajarin Jeremy. Semua yang gak bagus diajarin sama Jeremy. Contohnya aja nih. Kalau kita adalah orang-orang yang seperti itu, sorry to say guys, mungkin kita sudah menjadi garam yang tawar. Yang udah gak ada gunanya lagi. Dan khotbah ini aku khotbahin ke diri aku sendiri. Dan selalu kita harus tanyakan ke diri kita secara konsisten, secara berkala, bertahap adalah apakah hidupku sudah menjadi garam yang asin yang berdampak positif bagi sekitarku. Remember who we are. Remember who you are. Ingat identitas diri kita. Ingat gak film Lion King? Lion King kan bilang kan, pas Mufasa mati, Simba ya kan, Simba lagi go astray, lagi lupa dirinya siapa. Mufasa ngomong, remember who you are. Kita adalah garam. Remember who you are. Menjadi garam dunia adalah selalu mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi garam dunia adalah hidup dalam kasih kepada semua orang. Kita menegur dengan kasih. Kita mengasihi teman-teman kita. Kita gak ngomong hal yang jelek kepada teman-teman kita. Menjadi garam bagi dunia
adalah menjadi berkat bagi banyak orang lain, bukan menjadi kutuk bagi banyak orang. Menjadi garam dunia adalah lewat hidup kita dalam kesucian kita. Menjadi garam bagi dunia ini adalah lewat pengharapan iman kita kepada Tuhan. Jadi tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita garam yang tawar ataukah kita garam yang asin? Kalau kita udah menjadi tawar, I would encourage all of us untuk ingat, remember who you are. Remember tujuannya kita ada di sini untuk menjadi berkat, membawa harum nama Yesus. Itu yang pertama, garam. Kedua, terang. Matius 5 ayat 14-16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang berbicara mengenai cahaya yang menerangi kegelapan. Jadi kita ada di dalam dunia yang sudah gelap ini, kita adalah terangnya. Lewat apa? Firman Tuhan bilang, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Tuhan menganalogikan kita sebagai terang, dan kita adalah kota yang gak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Artinya tindakan kita itu dilihat orang. Apa yang kita post di sosial media kita dilihat orang. Cara menegur kita, cara kita kasih masukan kepada teman-teman kita, itu dilihat orang. Gerak-gerik kita dilihat orang dan dinilai oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, sebagai orang percaya yang hidup dalam kebenaran, you and me, kita adalah terang. Bukan akan menjadi terang ya, kita adalah terang dan kota yang tidak tersembunyi. Kita menyinarkan kebenaran di dalam sistem kehidupan sosial manusia. Maksudnya apa? Dalam keluarga kita, dalam teman-teman kita, pekerjaan kita, pacar kita. Dalam bahasa Yunani itu artinya luknos, artinya lampu minyak. Jadi kita hanya bisa menjadi pribadi yang membawa terang dengan kekuatan Roh Kudus dan menyinarkan cahaya perbuatan baik untuk memuliakan Bapakmu yang di sorga. Sekali lagi, remember who you are. Kita adalah terang. Kita adalah kota di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Ketika kita bilang diri kita orang Kristen, ketika kita bilang diri kita pengikut Kristus, itu ada beban, ada responsibility yang kita pegang. Remember who you are. Kita menerangi sekeliling kita. Dunia ini udah gelap. Kita menerangi sekeliling kita lewat perspektif kita, lewat tindakan kita, point of view kita, perkataan. Supaya apa? Orang melihat Yesus dalam hidup kita. Kan firman Tuhan bilang tadi, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Remember guys who you are. Terang. Gue sedih banget kalau kenapa? Karena seperti yang gue sering bilang, kita ngaku kita Kristen, tapi kita bikin malu. Kita ngaku kita pengikut Kristus, kita bikin malu. Ini sedih banget sih. Ketika kita udah ngaku Kristen, tapi melayani Tuhan, bahkan udah melayani di atas mimbar, tapi tindakan kita tuh gak mencerminkan kita anak-anak Kristus, kita murid Yesus. Kita melakukan hal-hal yang gak define siapa diri kita. Kita gak berfungsi sebagai terang. Kita gak berfungsi sebagai garam. Hari ini, I would like to encourage kita semua. Aku pun termasuk. Remember who we are. Remember who you are. Kita jadi berkat seling kita lewat tindakan, point of view, dan perkataan kita. Aku berdoa supaya kita semua sebagai orang Kristen, kita harus bisa berfungsi dengan baik. Seperti identitas kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Lewat kehidupan kita, baik di dalam gereja, di luar gereja, dalam rumah, luar rumah, dimanapun kita berada, kita memuliakan Bapa di sorga. Remember guys, kita adalah garam dan terang dunia. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih karena kami diingatkan kembali kalau kami adalah garam dan terang dunia. Bukan akan menjadi garam, tetapi sudah menjadi garam. Dan itu adalah identitas kami. It is who we are. Aku berdoa supaya kami gak bikin malu nama-Mu Tuhan. Aku berdoa supaya kami boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami ditempatkan. Dan kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini di dalam satu nama yang perkasa,
nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua yang percaya katakan bersama, amin. Oke guys, see you next week. God bless you all.